Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film klasik berjudul Deep Dark. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Dalam adegan pembuka, kita melihat seorang pria yang tiba-tiba terbangun di tengah malam. Sebuah benda misterius seperti rantai, entah bagaimana telah bersarang di pusarnya. Setelah menarik seluruh benda itu keluar, pria tersebut mengalami pendarahan hebat, membuatnya berteriak panik. Beberapa detik kemudian, dia tersadar kembali ke dunia nyata, dan menyadari bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Pacarnya, yang berbaring di sampingnya, tampaknya sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu, jadi dia mengabaikannya. Selanjutnya, kita diperkenalkan pada seorang pria bernama Herman yang memiliki mimpi untuk menjadi seorang seniman yang hebat dan sukses. Ambisinya adalah membuat karya seni yang luar biasa yang akan menyentuh orang-orang dengan cara yang paling dalam dan membuat mereka melihat sesuatu secara berbeda. Untuk itu, dia tanpa lelah mencurahkan waktu siang dan malamnya, namun sayangnya, karya-karyanya selalu ditolak. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa pencapaian, Ibu Herman menyarankannya untuk mencari bimbingan dari pamannya, Felix, yang merupakan pengrajin sukses yang terkenal dengan anting-antingnya yang indah. Namun, Herman percaya bahwa pamannya adalah seorang penipu karena dia mengeksploitasi para pekerjanya dengan upah yang kecil sementara mendapatkan keuntungan besar dari bisnis perhiasannya. Malam harinya, Herman berselancar di internet ketika dia menemukan lowongan pekerjaan online. Lowongan tersebut berasal dari seorang seniman terkenal, Devorah Klein, yang sedang mencari talenta baru yang berani. Menganggap ini sebagai kesempatan emas, Herman mengunjungi kantor Devorah keesokan harinya. Di sana, dia bertemu dengan asistennya, yang menginstruksikannya untuk mempresentasikan karyanya kepadanya sebelum mempresentasikannya kepada Devorah sendiri. Herman kemudian meluncurkan sebuah bola dunia, yang menggambarkan masalah-masalah yang ada di dunia. Sayangnya, karyanya kembali mengalami penolakan. Meskipun mengalami serangkaian kemunduran, Herman tidak menyerah pada aspirasi artistiknya. Namun, kali ini, keadaan berubah menjadi berbeda. Keesokan paginya, Herman terbangun dan mendengar seseorang sedang mandi di kamar mandinya. Ibunya kemudian secara mengejutkan mengungkapkan bahwa dia telah menyewakan kamarnya kepada seorang pria bernama karena mereka membutuhkan uang. Hal ini jelas menyiratkan bahwa dia tidak mendukung mimpinya. Tanpa pilihan lain, Herman menghubungi pamannya Felix, yang merupakan orang yang sama dari adegan pembuka. Setelah mendengarkan perjuangannya, Felix mengerti dengan tepat apa yang dia butuhkan. Dia mengatakan bahwa Herman membutuhkan ruang pribadi di mana dia dapat bekerja dengan bebas tanpa gangguan. Felix kemudian menawarkan Herman kesempatan untuk tinggal di studio lamanya, sebuah tawaran yang pada awalnya membuat Herman senang. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama, karena Felix mengenakan biaya sewa bulanan sebesar $800. Dalam adegan berikut, Herman, setelah berhasil menyelesaikan kreasi terbarunya, menghadiri pameran seni Devorah. Dalam upaya untuk memberikan kesan, dia menyajikan karya seni hiasan dindingnya tetapi segera kehilangan kendali, menciptakan kekacauan di ruang pameran. Terlepas dari kesalahan ini, Herman meminta kesempatan lain, meminta waktu 2 minggu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dia bahkan berjanji untuk berhenti dari segala hal jika karyanya tidak berhasil. Mendengar hal ini, Devorah setuju, karena dia ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Herman kemudian menghubungi paman Felix dan menyewa studio lamanya untuk jangka waktu 2 minggu. Dia segera mengunjungi studio tersebut, yang terletak di belakang area sampah gedung apartemen. Dipandu oleh manajer Felix, Laila, Herman memasuki sebuah kamar kuno berdebu yang berisi tempat tidur, kulkas mini, dan sebuah lukisan yang sudah rusak. Namun demikian, Herman tidak terlalu memperhatikan detail-detail ini dan langsung masuk. Dia membeli makanan untuk 2 minggu dan menyimpannya di kulkas mini. Tanpa menunggu lama, ia mulai mengerjakan karya seni bergeraknya pada malam itu juga. Hari-hari berlalu, tetapi Herman berjuang untuk membuat kemajuan dalam karya seninya. Hal ini menyebabkan rasa frustrasi dan depresinya semakin meningkat. Pada hari ke-13 kegagalan yang terus-menerus, ia merenungkan untuk menyerah, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri terlintas dalam benaknya. Tetapi saat itu, lukisan yang bengkok menarik perhatiannya. Dia mencoba meluruskannya, tetapi lukisan itu tetap saja miring. Karena frustrasi, ia melemparkan lukisan itu ke ruang penyimpanan. Tak lama kemudian, Herman menyaksikan fenomena yang tidak biasa, seutas benang muncul dari sebuah lubang kecil di dalam ruangan. Dia menarik benang tersebut, dan menemukan secari kertas dengan pesan yang berbunyi, "Tenang, saya bisa membantu." Dengan bingung, Herman memeriksa sisi dinding yang lain, hanya untuk menemukannya tertutup rapat. Setelah menerima beberapa pesan kertas, lubang itu mengeluarkan bola kecil seperti jeli. Herman memasangnya ke dalam struktur ponselnya, dan yang membuatnya takjub, ponselnya menjadi seimbang. Setelah akhirnya menyelesaikan mahakaryanya, Herman mengunjungi kediaman Devorah keesokan harinya. Namun sayangnya, Devorah menolak untuk mengizinkannya masuk, dengan alasan bahwa karyanya selalu menjadi sampah. Hal ini benar-benar menghancurkan hati Herman, dan dia berjalan pergi sambil menangis. Di sepanjang perjalanannya, dia menyerahkan karyanya kepada seorang penjual seni di pinggir jalan. Penjual tersebut memajang karya seni tersebut dan secara mengejutkan, dalam beberapa menit, beberapa orang yang lewat tertarik padanya. Mereka bahkan memulai lelang dadakan di antara mereka. Tak lama kemudian, Devorah sendiri muncul dan membeli karya seni tersebut dengan penawaran tertinggi. Setelah itu, ia meminta maaf kepada Herman atas perilakunya sebelumnya dan mempekerjakannya sebagai artis barunya. Dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa, Herman kembali ke tempat tinggalnya yang sementara, penuh dengan teriakan kegembiraan.
Beberapa saat kemudian, suara wanita yang berbisik samar-samar keluar dari lubang, menanyakan apakah semuanya berjalan dengan baik. Meskipun awalnya takut, Herman akhirnya mulai mengobrol dengan suara misterius itu dan berbagi kebahagiaannya. Suara itu mengungkapkan bahwa dia memiliki lebih banyak bola seperti jeli yang dapat membantunya mewujudkan mimpinya yang telah lama dinanti-nantikan. Sebagai imbalannya, dia hanya perlu menghabiskan waktu bersamanya. Herman setuju tanpa ragu-ragu. Seiring berlalunya waktu, dia menjalin hubungan yang baik dengan lubang misterius itu, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam ruangan. Di tengah-tengah semua ini, Herman berkali-kali didekati oleh Lyle, yang menawarinya kue. Lyle sepertinya menyukainya, namun Herman menjauhinya. Suatu malam, Herman menghadiri pameran Devora, di mana karya seninya dipamerkan di depan para klien kaya. Mereka tampak begitu terpesona hingga salah satu dari mereka membelinya dengan harga $50.000. Dengan keberhasilan ini, Devora menugaskan Herman untuk membuat sejumlah mahakarya ini dalam waktu 1 bulan, karena ia ingin menyelenggarakan pameran tunggalnya. Sementara itu, di rumah, Layla mengetuk pintu rumah Herman untuk menawarkan makanan. Karena tidak ada jawaban, dia menjadi penasaran dan masuk ke kamarnya. Saat dia menjelajahi ruangan itu, dia menemukan sebuah lubang. Tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, ia mengintip ke dalam lubang tersebut dan menemukan proyeksi Herman yang keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba, lubang itu memuntahkan cairan yang tidak dikenalnya ke mata Layla, membuatnya buru-buru lari dari sana. Kemudian, Herman kembali ke rumah, sangat ingin berbagi kabar baik dengan lubang itu. Dia menjadi begitu termakan oleh kesuksesan yang baru ditemukannya sehingga dia tidak terlalu memperhatikan asal-usul lubang dan suara di baliknya. Herman kini telah membentuk hubungan emosional dan psikologis yang mendalam dengan lubang tersebut. Menjadi jelas bahwa lubang itu merindukan kehadirannya setiap kali dia pergi keluar dan sering merasa takut ditinggalkan. Suara itu mengungkapkan bahwa dia tidak ingin sendirian lagi karena tidak tertahankan. Setelah mengetahui rasa tidak amannya, Herman meyakinkannya bahwa dia tidak berniat untuk pergi. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berubah menjadi gelap. Suatu hari, lubang tersebut tidak dapat menghasilkan bola-bola seperti agar-agar. Herman bertanya tentang masalah ini, dan suara itu mengungkapkan bahwa dia merasa kesepian. Dia bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan untuk membuatnya merasa lebih baik. Sebagai jawabannya, secara mengejutkan dia mengatakan bahwa dia ingin. Herman dengan tegas menolak, tetapi lubang itu mengingatkannya akan tenggat waktu yang akan datang, dan juga menyatakan bahwa dia tidak dapat menciptakan karya seninya tanpa bola-bola jeli. Karena tidak punya pilihan, Herman dengan berat hati setuju dan oleo-oleo dengan lubang tersebut. Tanpa sepengetahuan Herman, dia diam-diam diawasi oleh seorang pria bernama Joel, yang ternyata adalah mantan karyawan terbaik Devora. Dia diberhentikan setelah Herman mengambil alih posisinya. Karena itu, Joel yang marah telah memacu untuk membalas dendam. Beberapa hari kemudian, Herman menyelesaikan karya berikutnya dan mempersembahkannya kepada Devora, yang memberikan kompensasi berupa gaji yang besar. Terlepas dari imbalan finansial, Herman tidak terlihat bahagia karena situasi yang rumit dalam hidupnya. Dia jelas mencari hubungan yang normal dan terlebih lagi, kehidupan yang normal. Merasakan kesusahannya, Devora memandunya ke sebuah ruangan, mengungkapkan ketertarikannya padanya. Dia melihat mereka sebagai pasangan yang ideal, dengan Herman sebagai seniman berbakat dan dirinya sendiri seorang penjual yang sukses. Percakapan mereka segera berubah menjadi romantis, dan mereka akhirnya oleo-oleo. Malam harinya, Herman kembali ke kamarnya, hanya untuk menemukan bahwa lubang itu sudah mengetahui keterlibatannya dengan Devora. Dia mengkonfrontasi dia tentang hal yang sama, dan Herman tidak menyembunyikan apapun. Dia mengakui memiliki sesuatu yang istimewa dengan Devora dan juga menegaskan bahwa dia tidak dapat memiliki hubungan dengan lubang itu karena dia bahkan bukan manusia. Setelah berdebat singkat, Herman bergegas keluar, meninggalkan lubang yang patah hati itu untuk menambahkan lebih banyak tanda pada dinding ruangan. Pada malam yang sama, suara itu menghubungi Devora, menyebut dirinya sebagai rekan Herman, dan mengundangnya ke studio lama untuk mengobrol. Devora setuju dan tiba di tempat itu dan menemukan pengaturan yang remang-remang dengan kursi yang dikelilingi oleh lilin. Tanpa membuang waktu, suara itu langsung menuju ke intinya, mengakui fakta bahwa Devora memanfaatkan Herman semata-mata demi uang. Dia kemudian mengajukan sebuah kesepakatan, menawarkan karya seni yang luar biasa dengan imbalan Devora menjauhi Herman. Seperti yang sudah diduga, wanita licik itu menolak tawaran tersebut dan melontarkan kata-kata yang menyakitkan ke arah suara itu. Sebagai tanggapan, lubang yang marah menyedot semua oksigen dari ruangan, menyebabkan Devora pingsan. Tak lama kemudian, Herman kembali ke rumah hanya untuk menemukan Devora terbaring di lantai. Entah bagaimana, dia berhasil menyadarkannya dan mengantarnya pulang. Namun, Devora tetap kesal, percaya bahwa wanita di balik tembok itu adalah pacarnya. Kemudian, Herman terlihat duduk di bangku jalan, merenungkan situasinya. Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk akhirnya mengakui kebenaran kepada Devora. Herman kemudian pergi ke tempatnya dan mengungkapkan segala sesuatu tentang lubang misterius itu. Dia juga mengakui bahwa dia tidak memiliki bakat yang nyata dan bahwa karya seni tersebut sebenarnya dibuat oleh lubang tersebut. Terlepas dari hal ini, Herman menyatakan cintanya yang tulus kepada Devora dan mengungkapkan keinginannya untuk bersamanya selamanya. Anehnya, Devora percaya padanya dan menerimanya sebagai kekasihnya. Pada adegan berikutnya, Herman kembali ke ruang studio dengan maksud menutup semua lubang. Begitu dia masuk, dia menemukan Joel, yang sedang mencoba menggunakan lubang itu untuk meraih kesuksesan. Melihat hal ini, Herman memperingatkan dia untuk menjauhinya, karena dia tidak tahu tentang konsekuensinya.
Namun, Joel mengabaikan peringatan tersebut dan mengulurkan tangan untuk menyentuh lubang itu. Hal ini terbukti menjadi keputusan yang sangat buruk karena tiba-tiba, lubang tersebut menarik semua organ dalam tubuh Joel ke dalam, yang mengakibatkan kematiannya seketika. Merasakan bahaya yang dimiliki lubang tersebut, Herman mulai menutup semua lubang di ruangan itu, satu demi satu. Di tengah-tengah semua ini, suara itu terus berusaha membujuknya bahwa Devora bukanlah pasangan yang tepat baginya dan bahwa Devora hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Namun, Herman tetap teguh dalam tindakannya. Saat dia akan menutup yang terakhir, sebuah pukulan tak terduga dari belakang membuatnya pingsan. Setelah beberapa waktu, Herman tersadar, hanya untuk menemukan Devora menggunakan gergaji mesin untuk memotong dinding. Herman yang bingung mempertanyakan tindakan Devora, dan Devora menjelaskan bahwa ia berniat untuk membawa lubang itu bersamanya. Dia percaya bahwa dengan melakukan hal itu, dia dapat menciptakan karya-karyanya sendiri secara mandiri, tanpa membutuhkan orang lain, bahkan Herman. Hal ini membuatnya menyadari bahwa peringatan lubang itu benar, Devora hanya memanfaatkannya selama ini. Herman kemudian bangkit dan mencoba menghentikannya agar tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada lubang tersebut. Di tengah perkelahian itu, Devora secara tidak sengaja melukai jari-jarinya sendiri dengan gergaji mesin, membuatnya lari kesakitan. Sementara itu, lubang itu berteriak kesakitan, yang membuat Herman merasa sangat sedih. Dia mencoba menghiburnya, meyakinkan bahwa dia akan memperbaiki kerusakannya. Namun sayangnya, lubang itu kehilangan banyak darah melalui dinding, dan mati. Herman diliputi kesedihan dan rasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tragis tersebut. Pada adegan terakhir, Herman bersiap untuk keluar dari ruang studio. Namun sebelum pergi, dia membersihkan darah dari dinding dan membingkai lubang dengan benar sebagai penghormatan terakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film setiap hari. Sehat selalu untuk kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.